Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Hadirin hadirat Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah pagi hari ini. Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat pada kita, nikmat iman Islam, nikmat sehat dan kesempatan bisa hadir di Masjid Al-Falah yang mulia ini dalam rangka kita melaksanakan sholat subuh berjamaah dilanjut dengan thalabul ilmi. Mudah-mudahan ibadah sholat kita diterima Allah Subhanahu wa taala dan ilmu yang kita dapat Allah jadikan ilmu yang manfaat. Tidak lupa kita mari bersolawat kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita buka sama-sama tadi kita dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Hadirin hadirat Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, pagi hari ini saya ingin mengajak kita semua jamaah rahimakumullah untuk mentadaburi salah satu ayat Al-Quran, surat Al-Ahzab, surat 33 ayat 35. Kita mentadaburi. Apa itu mentadaburi? Mentadaburi artinya kita memahami Al-Quran. Jadi Quran itu harus kita baca dan harus kita tadabburi. Kalau kita baca Quran, maka bacaan Quran itu akan mendatangkan pahala. Bahkan pahala dari Al-Quran yang kita baca Allah akan hitung per huruf, dan satu hurufnya 10 kebaikan. Setelah kita membaca, maka lanjut yang kedua adalah mentadaburi. Nah, mentadaburi adalah memahami atau menggali kandungan daripada Al-Quran tersebut. Kalau membaca, untungnya 1, pahala. Kalau mentadaburi, untungnya 2. Apa itu? Pertama, ketika Quran kita tadaburi, kita pahami, keuntungan yang pertama kita dapat ilmu. Jadi kita paham. Misalnya, nanti kita akan mentadaburi surat Al-Ahzab ayat 35. Nanti kita akan dapat ilmu. Kita paham, oh ternyata ayat 35 dari Al-Ahzab ini isinya menjelaskan tentang apa. Ya. Nah, ketika kita paham kan berarti kita dapat dari Al-Quran. Kita mendapatkan pemahaman. Yang tadinya tidak tahu isinya jadi tahu. Jadi kita dapat keuntungan yang kedua dari mentadaburi Quran adalah Quran akan menjadi hidayah, akan menjadi petunjuk bagi kita. Kan ketika kita sudah mengerti, ketika Quran jadi ilmu, maka yang kedua kan tidak boleh berhenti di situ. Quran yang sudah kita paham, Quran yang sudah kita mengerti, harus kita praktekkan, harus kita aplikasikan, kita laksanakan. Nah, ketika Quran dipraktekkan oleh kita, diaplikasikan, maka ketika itulah Quran akan menjadi hidayah, menjadi petunjuk bagi kita. Ini hadirin, jadi itulah tadabbur ayat atau tadabbur Quran. Kita akan mengerti, dengan mengerti kita dapat ilmu, dan kemudian kita akan mempraktekkan atau mengamalkan, dan dengan mengamalkan itu maka Quran menjadi hidayah. Jadi 2 hal ini harus kita lakukan, membaca dan tadabbur. Jadi jangan berhenti di membaca saja, tapi harus mentadabburi. Membaca harus semangat, mentadabburinya juga harus semangat. Nah, untuk mentadabburi itu pintu masuknya adalah mengerti arti daripada bacaan Al-Quran. Tarjamah. Ini salah satu hal penting, entry point yang untuk masuk pada tadabbur ayat itu, kita harus ngerti bahasa Al-Quran yang berbahasa Arab, bukan bahasa Suryani ya.
Sekarang lagi rame tuh. Ya. Makoli apa tuh? Makoli inna rahmatan apa? Nah, saya nggak paham kan. Jadi kita harus ngerti terjemah. Kalau kita udah ngerti terjemahnya, kita sudah punya modal. Nah, penting untuk mentadabbur ayat itu kandungannya kita baca tafsir, termasuk kita hadir di pengajian seperti itu. Ini kan bagian dari ikhtiar kita untuk mentadabbur setiap Sabtu subuh, setiap Ahad subuh. Kalau nggak salah maghrib juga ada ya. Itu kan bagian dari tadabbur. Para guru ya, menjelaskan 1-2 ayat ya, kandungannya apa itu kan bagian penting bagi kita. Dengan kita membaca dan mentadabburi, maka Quran akan menjadikan akan menjadi hidayah betul bagi kita. Jadi jangan berhenti di membaca saja, tapi kita harus mentadabburi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innal muslimina wal muslimati wal mu'minina wal mu'minat was shadiqina was shadiqat was sabirina was sabirat wal khashi'ina wal khashi'at wal mutasaddiqina wal mutasaddiqat was shaimina was shaimat wal hafizina furujahum wal hafizat والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. Ini surat Al-Ahzab ayat 35. Kalau terjemahnya begitu. Innal muslimina wal muslimat, sesungguhnya laki-laki muslim dan perempuan muslim, wal mu'minina wal mu'minat, laki-laki mukmin dan perempuan mukmin, wassadiqina wassadiqat, laki-laki yang benar dan perempuan yang benar, wassabirina wassabirat, laki-laki yang sabar dan perempuan yang sabar, wal khashi'ina wal khashi'at, laki-laki yang khusyuk dan perempuan yang khusyuk, wal mutasaddiqina wal mutasaddiqat, laki-laki yang bersedekah dan perempuan yang bersedekah, wassaimina wassaimat, laki-laki yang berpuasa dan perempuan yang berpuasa, wal hafidina furujahum wal hafidat, dan laki-laki yang menjaga kemaluan mereka dan perempuan yang menjaga kemaluan mereka, wal dzakirina Allaha katsiran wal dzakirat, dan laki-laki yang berzikir pada Allah banyak-banyak, dan juga perempuan. Wa'adallahu lahum maghfirah, Allah menyediakan untuk mereka maghfirah, ampunan, wa ajran 'aziman, dan pahala yang agung. Kurang lebih seperti itu tarjamah dan terlebih. Ya. Hadirin rahimakumullah, surah Al-Ahzab ayat 35 ini penting untuk kita baca dan kita tadabbur. Di dalamnya ayat ini menjelaskan tentang sifat seorang muslim, sifat-sifat seorang mukmin. Alhamdulillah, Allah sudah memberikan karunia yang begitu luar biasa kepada kita, itu nikmat-nikmat dan Islam. Kita menjadi mukmin, kita menjadi muslim, dan kita akan terus menjaga nikmat yang begitu hebat ini sampai datangnya kematian. Tidaklah kita akan mati kecuali dalam badan mukmin dan badan muslim, seperti yang tadi dibaca oleh imam dalam salat jamaah. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Kita tidak akan mati kecuali dalam badan mukmin, dalam badan muslim. Artinya apa? Kita akan pertahankan nikmat iman dan nikmat Islam. Ini nikmat yang terbesar, nikmat yang paling agung. Karena itu para ulama membuat klasifikasi ya. Jadi nikmat itu ada 3 tingkat ya, ada 3 level. Pertama adalah nikmat yang besar, nikmat yang agung, yaitu nikmat iman dan Islam. Gak ada bandingannya. Yang kedua adalah nikmat yang kecil. Apa itu nikmat kecil? Nikmat kecil, nikmat selain nikmat iman dan Islam. Jadi apapun ya, selain iman dan Islam itu masuk kategorinya kecil. Disebut kecil itu karena gak bisa menandingi kehebatan nikmat iman dan Islam. Walaupun kita gak boleh mengecilkan nikmat yang disebut nikmat kecil, misalnya sehat.
Itu kategorinya nikmat kecil dibanding dengan iman dan Islam. Tapi gak boleh kita kecilkan. Oh, nikmat Islam itu, nikmat sehat itu luar biasa juga ya. Bahkan kalau kita punya duit banyak, kalau kita nggak sehat, aduh, sedih juga Pak, betul nggak? Saya ada seorang sahabat, seorang guru ya, seorang teman juga, orang penting juga di Bogor. Ini kena musibah sekarang, ya. Duitnya banyak, Masya Allah luar biasa, terkenal, oleh Allah diuji, tidak bisa melihat kan. Jadi jalan pun sudah dipegangin orang, duitnya banyak, mobil mewahnya bagus. Kira-kira Pak mau milih sehat atau duit banyak dan mobil mewah? Sehat kalau boleh pilih. Kalau bisa dua-duanya. Iya, tadinya beliau itu dua-duanya punya itu, luar biasa. Sekarang yang satu Allah cabut, dikurangi dikit, nggak bisa melihat. Allah kan. Jadi itu yang kedua, nikmat kecil ya, kategorinya selain iman dan Islam. Yang ketiga ada satu lagi kata ulama, nikmat. Ini disebut dengan tamamun nikmat yang sempurna. Apa itu nikmat yang sempurna? Yaitu adalah masuk surga. Itu nikmat yang sempurna. Ya, alhamdulillah kita udah punya dua ini, nikmat besar dan nikmat kecil. Ya tinggal kita sempurnakan nikmat yang sempurna tadi, yaitu surga, masuk surga. Pertanyaannya gimana cara kita untuk mendapatkan nikmat yang sempurna? Pakai, gunakan nikmat ke satu dan kedua tadi. Ya, iman Islam, ya kita buktiin. Ya, jadi seorang muslim yang betul-betul punya sifat seperti yang disebutkan dalam surat Al-Ahzab ayat 3. Yang kedua nikmat kecil kita kapitalisasi, kita gunakan semua itu untuk taat kepada Allah. Sehat dipakai taat, punya harta dipakai taat, ya, itu badan kita yang sempurna ini, ya, tidak kurang satu apapun, pakai ya buat taat kepada Allah. Maka ya seluruh nikmat-nikmat yang saat ini sudah Allah berikan kepada kita, ya, insya Allah itu akan menjadi jembatan kita untuk meraih nikmat yang sempurna, yaitu mendapatkan surga. Aja pada sholat kita selalu minta sama Allah, Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam wa hayyina rabbana bisalam wa adkhilnal jannata darussalam. Kita minta sama Allah bulan Ramadan, Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Ada lagi doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu kan isinya salah satunya itu, minta masuk surga. Ya hadirin, jadi balik lagi bahwa nikmat itu ada 3 tingkatan, ya. Nikmat besar, nikmat kecil, dan nikmat yang sempurna. Nah, alhamdulillah Allah sudah memberikan kita nikmat yang besar, nikmat iman dan Islam. Yang menjadi soal sekarang bagi kita, pertanyaan bagi kita, sekaligus muhasabah, introspeksi, apakah kita sudah benar-benar ya menunjukkan diri sebagai orang muslim, orang mukmin. Iman Islamnya sudah, gitu kan? Alhamdulillah. Nah, persoalannya apakah kita sudah membuktikan ya, dengan sebenar-benarnya bahwa kita seorang mukmin, seorang muslim. Nah, indikatornya, tolak ukurnya ini surat Al-Ahzab ayat 35. Inilah bukti ya, sifat yang harus dimiliki oleh seorang mukmin, seorang muslim, yang membuktikan dirinya sebagai seorang mukmin dan muslim yang sebenar-benar. Di ayat ini disebutkan Pak, ada 10 sifat seorang mukmin, seorang muslim. Ini semua harus kita amalkan, kita praktekkan. Kita baca ayat ini, kita tadabburi sehingga ngerti, oh ini menjadikan tentang sifat-sifat kita orang muslim. Kemudian jadikan hidayah, petunjuk. Artinya apa? Kita praktekkan. Yang pertama disebutkan dalam ayat ini, sifat seorang muslim adalah innal muslimina wal muslimat. Artinya seorang mukmin, seorang muslim adalah orang yang tunduk patuh kepada Allah. Itu sifat pertama. Tunduk patuh pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau saya baca dalam tafsirnya ini, mereka adalah al-mutamassikuna bi awamirillahi Islam
al-mutakhalliquna bi akhlaqihi rijalan wa nisaan. Dalam kitab ini katakan, kitab tafsir ini, yang dimaksud adalah pertama, mereka adalah orang-orang yang al-mutamassikun, yang berpegang bi awamiril Islam, kepada yang ketentuan-ketentuan Islam, aturan-aturan Islam. Wal mutakhalliquna bi akhlaqihi, berakhlak, berperilaku bi akhlaqihi, dengan akhlak Islam. Di jalan manisaan, laki-laki dan perempuan. Sederhananya gini Pak. Jadi sifat pertama orang mukmin, orang muslim adalah melaksanakan perintah pokok dalam agama, yaitu rukun Islam. Gitu. Kan perintah-perintah pokok dalam Islam. Yang Nabi ketika ditanya oleh malaikat Jibril, yang disebut dengan hadis Umar ini, karena waktu itu Umar menjadi saksi. Mahwal Islam, apa itu Islam? Pertanyaan malaikat Jibril kepada Rasulullah. Maka Rasulullah kemudian menjawab, qala al-Islam, bahwa Islam itu adalah ada 5 itu. Buniyal Islamu ala khams. Islam itu adalah syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis shalah wa ita'iz zakat wa shaum Ramadan wa hajjil baiti man istata'a ilaihi sabila. Yaitu bersyahadat, salat, zakat, saum dan haji. Inilah hadirin rahimakumullah. Jadi sifat kita orang Islam harus komitmen untuk menjaga, melaksanakan 5 kewajiban: syahadat, salat, zakat, puasa dan haji. Jangan sampai urusan dunia, kesibukan karir kita sampai menomorduakan kewajiban pokok dalam agama. Itu yang pertama. Jadi kita berpegang, komit di dalam awamiril Islam, perintah-perintah pokok dalam Islam. Wal mutakhalliquna bi akhlaqihi, bahkan kita berakhlak dengan akhlak Islam. Artinya apa? Bahwa spirit dari setiap kewajiban pokok dalam agama, syahadat, salat, zakat, puasa, haji, kita praktekkan dalam kehidupan. Karena kewajiban-kewajiban pokok dalam agama tadi, di dalamnya ada nilai-nilai pesan-pesan akhlak. Dari sholat misalnya, apa itu sholat? Aqimus sholat, inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Jadi kalau kita udah sholat, ya kita harus jauh dari perbuatan fahsya dan munkar. Kalau udah sholat, mah jangan judi online. Ya, prihatin Pak ya. Ya Allah, ternyata aparatur negara banyak yang wakil-wakil rakyat juga banyak. Kan kemarin saya sampai baca itu, ada di sosmed. Ya, rakyat nggak usah judi online, sudah ada yang wakilin tadi. Iya, wakil rakyat judi online, ASN judi online, aparat hukum, ya. Juga aduh ya Allah, Gusti ya. Gila. Ada. Kemudian dari haji ya, dari haji juga kan kita diajarkan apa itu? Tidak boleh rafas ya, tidak boleh fusuk, tidak boleh tidak. Nah itu bukan cuma waktu saat ihram ya, setelah selesai hajinya ya itu harus kita jaga sikap kita. Begitulah ibadah puasa juga sama. Waktu kita puasa bukan cuma tidak makan tidak minum. Ucapan kita harus kita jaga. Jangan dusta, jangan bohong, ya kan? Jangan mengadu domba, jangan konflik dan sebagainya. Hadirin, itu yang pertama. Jadi sifat kita orang Islam, orang mukmin ini ya adalah melaksanakan kewajiban pokok, yaitu melaksanakan rukun Islam. Yang kedua, wal mu'minina wal mu'minat. Artinya beriman, membenarkan, yakin. Kalau di sini ditafsirkan, sifat yang kedua seorang mukmin, seorang muslim adalah al-musaddiqina billahi wa ayati, membenarkan ayat-ayat, membenarkan adanya Allah dan ayat-ayatnya. Yakin, percaya Allah itu ada. Wa ayatihi, dan juga yakin dengan ayat-ayat Allah, kebenaran
ayat-ayat Allah, Al-Quran, wahyu-wahyu Allah yang lainnya, termasuk alam semesta ini kan. Ini ayat bukti adanya Allah. Ayat itu bukti kan. Wa ma anzala ala rasulihi wa anbiya'ihi, dan seorang muslim, seorang mukmin juga percaya dengan apa yang telah Allah turunkan ala rasulihi, kepada rasul-rasulnya, wa anbiya'ihi, dan kepada para nabi. Nah, dalam konteks ini Pak, kalau kita coba pahami, jadi yang kedua sifat seorang mukmin, seorang muslim adalah percaya dengan rukun iman. Iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada rasul, iman kepada hari lewat ya, iman kepada Allah, kepada malaikat, kepada kitab ya, kepada rasul, kepada hari kiamat, dan kepada qada dan qadar. Kita percaya, yakin, bukan sekedar percaya tapi yakin tentang adanya Allah. Allah punya sifat kesempurnaan, Allah punya nama-nama yang sempurna, Allah mengatur, mencipta dan segalanya, maha berkuasa. Dan Allah juga ya, adalah satu-satunya zat yang berhak disembah dan diibadahi. Kalau dalam kajian tauhid ada namanya tauhid rububiyah, ada tauhid uluhiyah, dan tauhid asma wa sifat. Mengesahkan Allah ya, dalam hal ibadah. Jadi hanya Allah yang berhak diibadahi. Ia karena berdua, ia karena satu. Hanya Allah yang berhak disembah, hanya Allah tempat yang berhak untuk dijadikan sandaran dalam bertawakal, berharap dan sebagainya. Yang kedua ada namanya tauhid rububiyah, mengesahkan Allah bahwa segala sesuatu Allah yang atur, Allah yang menciptakan, Allah yang mengatur, Allah yang menghidupkan, Allah yang mematikan, Allah yang memberikan rezeki. Dan yang ketiga ada namanya tauhid asma wa sifat, mengesahkan Allah karena Allah pemilik nama-nama yang indah dan sifat-sifat yang sempurna, yang itu semua tidak dimiliki oleh selain Allah. Laisa kamitslihi syai'un, tidak ada sesuatu pun yang sama dengan Allah yang punya sifat dan nama Allah, tidak ada. Ya. Ada juga apa itu namanya, sifat wajib 20 itu, wujud qidam baqa mukhalafatul lil hawaditsi qiyamuhu bi nafsihi wahdaniyah qudrah iradah. Terus ilmu hayat sama basar kalam qadiran muridan aliman hayat sami'an. Terakhir basiran mutakaliman. Sifat Allah selain Allah enggak punya ya, sifat dan nama Allah yang sempurna. Hadirin rahimakumullah. Jadi yang kedua sifat seorang mukmin, seorang muslim adalah yakin dengan rukun iman. Dan kita harus pahami betul bagaimana iman kepada Allah, iman kepada malaikat, kepada kita, kepada Rasul, pada hari kiamat dan qadar. Kalau kita sudah benar-benar memahami rukun iman yang 6 ini, dijamin hidup kita ya, nggak bakal bingung. Ya. Karena kita punya fondasi dalam hidup. Ya. Dan kita paham perjalanan hidup, dan kita pun juga paham orientasi hidup kita. Ya, maka ketika rukun iman ini sudah benar kita pahami, maka apapun yang terjadi dan dialami oleh kita itu tidak akan mempengaruhi apapun buat kita. Kita jalan aja hidup, menjalani semuanya. Kalau dapat nikmat kita syukur, dan ketika kita diuji dengan musibah maupun ujian kita akan sabar. Asik aja. Kenapa? Kita kan hidup sudah diatur oleh Allah. Yang Allah butuhkan dari kita hanya usaha, berdoa dan bertawakal, itu aja. Soal apa yang kemudian terjadi, soal apa yang akan kita dapat, itu sudah ada takarannya yang menentukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka iman itu modal utama. Kemarin ada kejadian 2 hari yang lebih viral juga. Ada saya malah ada saya, dia pas lewat di jembatan di Bandung tuh, ada saya, Abi Umi ada yang gantung diri katanya, kan anak saya ngeliat gitu ya. Ternyata bunuh diri atau apa dia? Saya nggak begitu ngikutin berita ini, cuma anak saya ngomong begitu, terus saya kembali juga lihat di sosmed, ada berita, tapi nggak saya baca tuntas. Gak akan begitu kalau orang punya iman, ya. Gantung. Orang
Orang beriman itu menggantungkan segala sesuatu kepada Allah, bukan gantung diri, ya. Hadirin rahimakumullah, itu yang kedua. Jadi punya iman, rukun imannya betul-betul iman. Dan ini penting bagi kita. Ngaji bab iman ini ngaji yang paling pokok, ya. Ma'rifat tentang iman ini, mengenal Allah. Bahkan dalam satu keterangan, awal wajibin alal insan ma'rifatullah. Hal yang pertama wajib bagi kita kan mengenal Allah. Untuk mengenal Allah kan kita harus belajar tauhid, belajar akidah, belajar ilmu tauhid. Iya, ngaji seperti ini kan kita ngaji setiap waktu yang terjadwal ini dalam rangka itu supaya kita punya pemahaman yang benar tentang Islam, tentang iman, ya. Tentang bagaimana kita percaya kepada Allah dan hal-hal yang Allah memang perintahkan kita untuk meyakini. Baik. Yang ketiga, sifat seorang muslim, seorang mukmin adalah wal qanitina wal qanitat. Bahasa kitanya qanitin itu patuh, melaksanakan perintah, jadi patuh. Tapi kepatuhannya tidak sekedar melaksanakan, tapi ada kesungguhan untuk melaksanakan kepatuhan itu. Misalnya kalau ibu disuruh sama suami, "Ma, bikinin kopi." Nah, ketika disebut bikinin kopi, ibu langsung jelenceng. Apa jelenceng? Langsung betul-betul ke dapur, nyiapin kopi, kasih ke bapak, bahkan pakai tak-takan gitu ya, pakai tutup gitu rapi. Ya itu yang dibikinin, dia taruhnya rapi gitu, nggak sambil cemberat-cemberut gitu. Nah, itu. Atau begini, "Ma, bikinin mama kopi, bikinin bapak kopi." "Iya Pak," tapi ibu asik aja terus main HP. Nah, terus jalan juga, cariin kopinya. Ada WA, buka WA dulu kan gitu ya. Ya sampai akhirnya memang dikerjain juga gitu kan gitu. Kopi itu jadi diserahkan ke suami gitu, ke bapak nih kopi. Tapi ngerjainnya begitu gitu kan. Enggak gercep gitu ya kan. Asal aja gitu. Bahkan boleh jadi mungkin diaduk aja belum gitu kan gitu. Itu juga patuh kan gitu. Nah, coba kalau dari ilustrasi tadi, dua-duanya patuh gitu kan. Tapi kan ada beda cara melakukannya. Nah, seorang muslim, seorang mukmin dalam melakukan perintah Allah, ketaatan kepada Allah, contoh tadi ibu yang pertama tadi, bagaimana dia membuat kopi? Cepat, ya, sigap, melayak terbaik pokoknya. Gembira juga mengerjakannya kan gitu. Yang kedua malah jadi, aduh ada aja lagi asik nih nontonnya, drakor nih, bikin kopi. Itu konditin itu di situ. Makanya dalam Quran, saya lupa di surat Al-Baqarah itu, Allah menyuruh kita untuk sholat kan. Hafidhu ala sholati was sholatil wusta. Dirikanlah sholat, jagalah sholat dan sholat wusta, sholat asar. Wa qumu lillahi qanitin. Dan dirikanlah ya perintah Allah itu dengan qanitin, dengan ketaatan yang sebagus-bagusnya gitu. Dengan ketaatan yang sebaik-baiknya, jangan ngasal istilahnya gitu. Saya koreksi kerjaan UAS, ujian akhir semester akhir. Saya periksa Pak satu-satu. Kelihatan mahasiswa yang menjawabnya sungguh-sungguh. Dia jaga tata bahasa, dia rapi, struktur, urutannya segala macam. Ya. Dan dia pasti sudah mempersiapkan besok tuh mau ujian. Ya. Tapi ada mahasiswa yang ngejawabnya ngasal aja, bahkan kebacanya enggak sama kita, bingung gitu kan gitu. Iya. Aduh ya Allah Rabbi. Iya. Bahasanya juga acrok-acrokan. Enggak runtut ya. Curiga kan kita. Nah, ini anak gak belajar, nyontek, nanya tapi dia gak paham, yang tulis aja kan gitu. Masa? Gitu. Atau jangan-jangan gara-gara saya juga barangkali, karena saya pernah bilang kemarin, bukan pernah bilang, selalu bilang nilai yang paling utama kuliah dengan saya kehadiran. Jadi yang penting hadir kali ya kan gitu ya. Betul, pas lihat kehadiran, hadirnya bagus itu kan gitu. Tapi ujiannya aduh kacau banget kan gitu. Aduh banget. Ya. Yang penting hadir kan gitu. Benar 100%. Kita periksa.
Jadi jangan hamba Allah. Jadi seorang mukmin, seorang muslim punya sifat itu qanitin. Ya. Nah, kita kalau sholat misalnya ya mukmin yang qanitin itu adalah ketika telah waktu sholat datang, ya dia segera. Lagi sibuk apapun dia tunda dulu untuk kerjaan. Ya. Bahkan kalau kita baca dalam riwayat Rasulullah SAW itu kalau sudah masuk waktu sholat, lagi asik ngobrol sama Aisyah, kata Aisyah, Rasulullah seperti gak kenal diriku. Ya, Rasulullah pergi aja tuh. Beliau tinggalkan Aisyah, walaupun lagi asik ngobrol. Sampai begitu Aisyah sebagai seorang istri yang mendampingi Rasulullah berkesan kalau waktu sholat sudah tiba, Rasulullah seperti gak kenal dengan ini. Begitulah. Ya. Jadi ketaatan kepada Allah ketika waktu sholat, ayo kita tunda. Ya. Apalagi kalau kita pimpinan di kantor lagi rapat, ya waktu sholat datang, kita break dulu yuk, kita sholat bareng-bareng. Bapak sebagai pimpinan jadi imam, keren benar. Yakin tuh 100% anak gua sholat semua. Kalau pimpinannya rajin begitu, taat begitu kan, anak buahnya juga ngerti. Walaupun ada yang kepaksa juga. Kan gitu. Apalagi di militer ya begitu. Kalau komandannya rajin ibadah gitu, patuh, komit ibadahnya, anak buah juga ngikut itu. Hadirin rahimakumullah. Jadi itu yang ketiga ya, wal qanitin. Apa tadi? Taat. Makanya disebutkan di sini ay al-abidina ta'in. Ya. Jadi menghambakan diri kepada Allah dengan ya penuh kesungguhan gitu, dengan penuh ya loyalitasnya luar biasa, kira-kira seperti itu. Ya. Itu quality. Ya. Jadi betul-betul menunjukkan pengabdian ketaatan yang terbaik. Al-mudawwimina 'ala ta'ah. Senantiasa mudawamah 'ala ta'ah untuk melakukan ketaatan. Setia kan. Enggak berpaling pokoknya ada. Tadi sholat di awal waktu. Yang kedua apa? Sholatnya berjamaah. Sholatnya khusyuk. Itu contoh. Contoh kita melakukan ketaatan dengan qanitin, ya. Sholatnya di awal waktu, sholatnya jamaah, sholatnya juga khusyuk, ya. Ngerti bacaannya gitu, tumaninah gitu. Seperti itu. Sama ketika berpuasa juga, ya, bukan hanya tidak makan, tidak minum, tidak melakukan hal yang membatalkan, tapi juga hal-hal yang bisa mengurangi nilai pahala puasa, dia jauhi untuk qanitin. Ya. Ketika punya harta sudah punya kewajiban berzakat, dia segera, tidak ditunda zakat. Begitu. Ya. Ketika tadi bangun jam 3:30, ya sudah bangun, bahkan nggak pakai alarm aja udah bangun, dia segera setelah melek, ya dia langsung kemudian bangun. Walaupun butuh waktu ya, usia kayak kita nih di atas 50 tahun ini harus jangan langsung lari, duduk dulu beberapa detik, 30 detik, buka mata, 30 detik, duduk, 30 detik, baru kita bangun, selamat jalan. Butuh waktu kurang lebih 2 menit supaya untuk menormalkan. Ya kalau enggak khawatir. Makanya suka ada kejadian jatuh di kamar mandi. Ya, itu karena ya harus tahu diri lah, faktor kuning. Ya faktor. Ya saya udah punya pengalaman Pak musibah belum setahun ya. Ada 7 bulan yang lalu ya, jatuh di kamar mandi saya Pak. Ya. Tahu-tahu saya udah dipeluk sama istri saya, kepala udah berdarah, muka benjol, ini jotor. Alhamdulillah Allah masih ya mengizinkan saya hidup. Saya jatuhnya ke depan Pak. Kalau jatuhnya ke belakang, saya nggak tahu. Ya, jadi posisi saya lagi duduk di toilet duduk. Jadi saya jatuhnya ke depan. Karena pintunya nggak ditutup ya, ditutup sedikit, jadi kepala saya sempat kebentur pintu, jur gitu kan. Jadi ada 2 bunyinya, bunyi pintu dan bunyi saya jatuh. Alhamdulillah si saya ya mendengar saya jatuh dan ya kemudian lari bantu saya. Ya, saya tahu-tahu istri saya lagi nangis, lagi peluk saya, membangunkan. Itu ternyata saya pingsan Pak di kamar mandi. Ya. Dan saya tidak merasakan sakitnya waktu jatuh itu, nggak tahu saya. Ya. Tahu-tahu saya sudah sadar, ya,
Ini pas ngeliat di kaca, ya Allah, buruk rupa, berdarah. Maka sekarang Pak gak berani di kamar mandi saya sendiri muji pintu kalau di rumah, gak berani. Ya. Ya. Bahkan sempat ketakutan beberapa saat kejadian kalau ke kamar mandi sendiri. Gitu kan. Harus selalu ada istri gitu kan. Bahkan mau ke toilet sebentar pun, aduh gimana gitu. Sempat ada khawatir. Alhamdulillah di terapi Hermina nih, dokter saraf ya, penyakit dalam segala macam ya, sudah selesai ya. Ya warahmatullah. Jadi balik lagi konit itu gitu ya, jadi ketaatan ya penuh kesukaan. Yang keempat sifat seorang mukmin, seorang muslim adalah was-shadiqin was-shadiqat. Di baru 4 kita Pak. Ini kita biar sampai surut ya. Kalau sampai Tuhan nggak apa-apa ya. Tapi saya nggak mau kelamaan ya. Was-shadiqin was-shadiqat. Yang keempat sifat seorang muslim adalah benar. Ya, benar. Kalau dibaca di tafsirnya ini adalah ay as-shadiqina fi imanihim. Benar dalam imannya. Wa niyatihim. Benar dalam niatnya. Jadi di hatinya itu isinya niat-niat yang bagus aja. Gak ada tuh niat-niat kotor gitu, niat-niat jelek udah. Wa aqwalihim, ucapannya benar, omongannya benar. Gak suka dusta, gak usah bohong. Ya, benar. Masya Allah. Ya. Ngeri Pak kalau orang sebaliknya ya biasa bohong. Mau ngomong apa aja orang gak percaya. Bahkan saya nonton Pak, saya punya channel rutin yang saya tonton tiap pagi, sarapan pagi saya dapat info berita ya. Jadi seorang narator pembaca berita itu di forum namanya forum Kristen-Toklah saya sebutkan. Itu dia menyebutkan ada tokoh katanya di satu negeri yang kalau ngomong itu harus kita pahami kebalikannya. Bayangkan Pak, sampai segitunya coba. Jadi kalau kita ingin mengerti omongan si fulan, ya itu kebalikannya gitu. Kalau dia bilang ke kanan, kita harus mengerti bahwa dia maksudnya ke kiri. Begitu Pak. Astagfirullahaladzim. Ya, sampai ada begitu. Ya Allah. Di hari kiamat Pak, saya ngerinding nih ya. Yang menjadi saksi perbuatan kita itu, ya, gitu. Malaikat, catatan amal, tempat di mana kita berada, bahkan orang lain yang menyaksikan. Perbuatan kita juga akan menjadi saksi atas yang lainnya. Allah Akbar. Ya. Ngeri Pak. Rasulullah dulu sebelum jadi nabi, saking selalu benar ngomongnya, orang-orang di Makkah itu nyebut nabi itu dengan sebutan al-amin, terpercaya, nggak pernah ngomong bohong. Ini sekarang ada di satu negeri. Segitu ya Allah bro. Astagfirullah. Ngeri itu. Ngeri. Nanti kalau meninggal gimana coba kalau meninggal? Pak di tempat saya, mungkin di sini sama. Itu kalau setelah sholat jenazah ada ustadz tuh. Bapak-bapak. Apakah bapak-bapak bersaksi si mayit ini jenazah ini orang baik? Kita akan jawab kan? Baik semua. Nanti kalau si fulan itu mati, kira-kira kalau kita ikut nyolatin, ditanya tuh sama ustadznya, bapak-bapak bersaksikah si fulan ini orang baik? Allah karim ya. Jam rahmatullah wa aqwalihim, seorang muslim itu wa aqwalihim as-sadiqina was-sadaqat ya fi aqwalihim. Saya tidak nyebutkan namanya ya. Ini ada di berita begitu tuh. Ya. Ya, gitu. Jamar rahmatullah. Jadi aqwalihim harus benar. Gitu. Jaga betul. Sampai Nabi mengatakan, ya, ukuran iman itu gampang, Pak. Ucapan katanya. Man kana yu'minu billah wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir,
Ya berkatalah yang benar. Aulia kalau nggak ada diam kan itu. Ya. Jadi ukuran orang itu secara zahir lihat dari ucapan. Nah kita juga sekarang evaluasi muhasabah. Jadi kita kalau ngomong benar kan? Itu. Kalau kita ngomongnya benar, insya Allah kita punya iman yang benar. Tapi kalau ngomongnya kita nggak benar, ya selalu bertentangan dengan syariat, ya bohong mulu kerjaannya, ya seperti itulah iman. Wa aqwalihim, wa a'malihim, benar perbuatannya, wa a'malihim, benar pak perbuatannya, tidak suka melanggar aturan. Karena ada orang yang begitu, pengen yang melanggar aturan. Kalau aturannya nggak cocok, dirubah sama dia. Gitu. Luar biasa pak. Ada ilustrasi pak. Ya, ada ilustrasi. Ada orang di jalan ditilang sama polisi. Kamu melanggar lalu lintas, lampu merah. Bapak nggak apa-apa. Boleh aja saya kata. Tuh, kalau lampunya mati kan bisa saya lewat pak. Ya, jadi gimana caranya? Ya harus dimatiin. Kayak biar bisa lewat. Segala macam lah cara. Baik jemaah sekalian. Jadi begitulah seorang mukmin, seorang muslim itu harus shadiq. Sederhananya pak, seorang mukmin, seorang muslim itu, muslim mukmin itu adalah dia harus benar isi hati. Dia harus benar ucapannya. Dan dia harus benar perbuatannya. Gitu. Ini sifat seorang muslim. Yang keberapa? Yang keempat. Shadiq. Bahkan di atas shadiq ada lagi namanya sidik. Nah, kalau sidik lebih keren lagi pak. Sidik. Ya. Kata ulama, kalau shadiq itu benar di satu aspek, tapi kalau sidik, wah itu semuanya. Bentar. Orang mungkin benar omongannya bagus, tapi mungkin di hatinya atau masih ada hal-hal yang nggak benar, itu masih disebut shadiq. Tapi dia belum menjadi sidik. Kalau sidik itu benar-benar apa hati, pikiran, ucapan dan perbuatan udah klop. Ada orang mungkin ucapannya benar, tapi perbuatannya mungkin ada yang belum benar. Dia baru shadiq, baru omongan yang benar, perbuatannya belum benar semua. Tapi kalau sidik itu udah paripurna. Ya. Di dunia ini ada pak satu orang yang diberi gelar as-siddiq. Sahabat Abu Bakar. Subhan. Pantas beliau adalah manusia yang pertama selain Rasul yang dihisab masuk surga tanpa dihisab, nomor 1. Dan di 2 ayat atau 3 ayat dalam Al-Quran beliau disebutkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan sampai ada ulama mengatakan sekira iman kita umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ditimbang dan dibandingkan dengan imannya sahabat Abu Bakar Siddiq, kita tidak akan bisa mengalahkan kualitas imannya seorang Abu Bakar As-Siddiq. Masya Allah, luar biasa. Jamaah rahimakumullah. Jadi yang keempat adalah shadiq, benar ucapan, benar perbuatan. Itu yang keempat. Masih ada 6 lagi pak. Kita mau tuntasin sekarang atau bulan depan ini? Bulan depan belum ada minggu kelima. Ya, gitu. Berikutnya adalah was-sabirina was-sabirat. Yang kelima, sifat seorang mukmin, seorang muslim adalah sabar. Ya. Sabar itu apa sih? Sabar itu tahan, kuat, tahan batin. Itu sabar. Ya. Disebutkan di sini as-sabirin ala ta'at, sabar dalam melakukan ketaatan. Seorang mukmin, seorang muslim perlu sabar. Pertama sabar untuk taat, untuk bisa sholat jamaah butuh sabar, untuk bisa ngaji, duduk dari subuh sampai subuh ini kan butuh sabar. Ya. Jamaah haji kemarin luar biasa. Aktivitas fisik dibutuhkan persiapan yang luar biasa, butuh sabar. Belum lagi kemarin kita lihat juga di media, ya, kabar dari saudara-saudara kita di Mina, ya, tenda yang tidak memadai. Kalau waktu saya alhamdulillah tendanya ada tempat tidurnya, lega, makannya prasmanan enak. Tapi kemarin kita dengar
Ya saudara kita. Luar biasa. Butuh sabar. Ya. Untuk tahajud, istiqomah tiap malam, ya, itu butuh sabar. Ngaji Quran, baca Quran, butuh sabar. Ya, habis maghrib kita mau ngaji, baru setengah halaman aja kadang-kadang mata langsung. Ya. Mau nuntasin Al-Kahfi saja itu malam Jumat berat, bener nggak? Ya. Tapi kita butuh kesabaran, tuntaskan. Jadi jamaah rahimakumullah butuh kesabaran untuk taat kepada. Yang kedua kata dalam tafsir ini, wa anis syahwat, kita juga butuh sabar seorang mukmin, seorang muslim dari syahwat, dari hal-hal maksiat, dari hal-hal keburukan, dari hal-hal yang tidak baik. Ya. Untuk tidak korupsi itu kan butuh sabar, apalagi di tempat kerja, lingkungan kerja yang sudah sangat sedemikian. Karena katanya orang jujur itu malah yang gak ditemenin gitu. Itu kan butuh sabar. Saya sampai ingat ada teman saya di salah satu kementerian, dia pengen pindah itu ke bagian yang lain karena dia bilang, Ustadz saya takut gak tahan di situ karena godaannya luar biasa. Banyak amplop-amplop hilir mudik yang menggoda katanya. Saya Ustaz 1 tahun di bagian itu, kalau mau ya saya sudah bisa punya rumah bagus, bisa punya mobil bagus gitu, dan sebagainya. Karena godaannya luar biasa. Tapi dia berusaha untuk milih dan akhirnya di ACC oleh pimpinannya untuk geser ke bagian yang lain. Saya ingat waktu itu beliau punya kendaraan motor, waktu itu dia beli Karisma Honda. Dan dia kredit dari salah satu bank syariah waktu itu. Ya. Padahal dia kerja di salah satu instansi yang apa istilahnya basah, bahkan banyak dicari orang di posisi itu. Tapi beliau mengatakan, Ustaz saya takut nggak kuat di situ katanya. Ini hadirahullah anis syahwat. Jadi kita butuh sabar untuk menjauhi yang tidak baik, ya. Termasuk juga kita sabar di dalam fil makrah, dari ujian, cobaan, hal-hal yang tidak kita sukai. Hadirin, kita sebagai mukmin, sebagai muslim pasti akan menghadapi ujian, bahkan termasuk musibah. Ini semua hanya bisa kita hadapi kalau kita punya sabar. Jadi yang kelima, sifat seorang muslim adalah sabar. Dan kesabaran ini satu kebaikan yang pahalanya luar biasa. Dia berhisab, ya. Dan sabar ini juga merupakan satu sifat yang ditampakkan oleh manusia bersepilihan Allah, dan kesabaran mereka sampai pada level yang luar biasa sehingga mereka menjadi Rasul dan Nabi yang diberikan gelar ulul azmi. Ya, itu karena kesabaran yang luar biasa. Rasulullah Muhammad, Nabi Musa, Nabi Ibrahim, Nabi Isa dan Nabi Nuh. Itu 5 nabi yang Nabi Rasul yang disebut ulul azmi karena punya kesabaran yang luar biasa. Berikut yang keenam, wal khashi'in wal khashi'at. Sifat yang keenam seorang mukmin, seorang muslim adalah punya sifat khusyuk. Ya. Punya sifat khusyuk. Apa itu khusyuk? Khusyuk itu ya kalau bahasa kitanya menundukkan diri. Ya. Menundukkan diri. Ya. Merasa rendah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Atau menunjukkan rasa takut ya kepada Allah. Yang merendahkan kan berarti takut kepada Allah. Khusyuk juga bermakna khusyuk bermakna juga artinya punya kesadaran bahwa dia dilihat Allah, atau khusyuk dia merasa bahwa dia akan ketemu Allah, akan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang disebut dalam surat Al-Baqarah 45-46. Wasta'inu bis-sabri was-shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiyin. Mintalah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan salat, sesungguhnya salat itu berat kecuali bagi orang yang khusyuk. Siapa yang khusyuk? Alladzina yazunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Adalah mereka yang yakin bahwa mereka akan ketemu dengan Tuhannya, dan mereka juga yakin bahwa mereka akan kembali kepada Tuhan. Jadi kita khusyuk, Pak, sebagai mukmin, sebagai muslim, bahwa kita satu saat bahwa kita akan balik ketemu Allah. Ya. Kita akan
kita hidup di dunia. Ini hadirin kalau kita baca dalam tafsir ini, khusyuk itu adalah al-khadi'ina al-khaifina minallahi jalla wa jalla. Jadi adalah al-khaifin, al-khadi'in, menundukkan diri, al-khaifin, dan merasa takut minallahi jalla wa ala, kepada Allah yang maha agung, yang maha tinggi. Al-khadi'in, al-khaif, menundukkan diri dan takut kepada Allah. Kemudian wal mutawaddi'ina lahu bi qulubihim wa jawarihim, itu adalah menundukkan diri kepada Allah bi qulubihim, dengan hatinya, wa jawarihim, dan anggota badan. Hati senantiasa takut kepada Allah, anggota badannya dia jaga untuk tidak melakukan perbuatan maksiat. Ini hadirin, jadi orang yang mukmin, seorang muslim, dia harus khusyuk ya. Dia menundukkan diri, takut kepada Allah ya. Dia takut hati dan perbuatannya dia jaga ya. Dan dia yakin bahwa suatu saat akan kembali, akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Berikut yang keberapa Pak? Ketujuh ya. Wal mutasaddiqina wal mutasaddiqat. Jadi yang ketujuh sifat mukmin muslim adalah bersedekah. Ai al mutasaddiqina bi amwalihim, yaitu orang-orang yang bersedekah bi amwalihim, dengan harta-harta mereka, alal fuqara, ya, kepada orang-orang fakir. Bil ihsan ya, dengan memberi sebagai satu bentuk kebaikan, bersedekah biasa. Wa ada zakawat, atau juga menunaikan zakat. Jadi seorang muslim, seorang mukmin punya sifat yang ketujuh adalah dia mau membelanjakan hartanya, dia mau bersedekah, baik sedekah wajib yaitu zakat maupun sedekah sunnah. Ya. Jadi bukan orang yang pelit, bukan orang yang pikir. Itulah sifat muslim. Jadi kalau ada mukmin muslim tapi dia pelit, berarti dia mukmin muslim KW itu. Ya, KW, bukan yang orisinil, bukan yang bagus, bukan yang ori. Jamaah rahimakumullah, seorang mukmin, seorang muslim yakin bahwa harta yang dia punya bukan hasil kerja keras. Itu rezeki dari Allah. Ya, itu rezeki dari Allah. Sebab mau bagaimanapun banting tulang, kerja keras, ya, kalau Allah tidak berkehendak, tidak akan didapat. Rezeki yang Allah kasih. Ya. Pemberian dari Allah, bin fadlillah. Ya. Jadi hasil itu bukan karena kerja, bukan karena usaha. Atau kalau hasil karena berdasarkan kerja keras, atau yang kerjanya paling capek yang duitnya harus banyak. Betul nggak? Ada orang yang kerjanya di ruangan ber-AC, enak, duitnya paling gede. Yang capek babak belur, keringat putar sampai ke pantat-pantat, paling kecil duitnya dapatnya. Karena memang Allah yang atur. Ya, bukan karena keringatnya yang paling banyak keluar itu yang banyak duitnya, bukan. Ya, gitu. Tuh hadirin alhamdulillah. Jadi orang bersedekah, itulah sifat orang mukmin, mau bersedekah, baik yang wajib maupun yang sunnah. Alhamdulillah, mudah-mudahan Pak, kemarin sedekah kita ya di bulan Dzulhijjah, di hari raya kurban, berkurban sapi, kambing ya, mudah-mudahan diterima Allah Subhanahu wa taala. Dan kita niatkan mudah-mudahan tahun depan ada lagi rezekinya ya. Allah kasih kemudahan kita untuk bisa berkurban. Insyaallah ya. Jadi jangan sampai, wah saya udah kurban Ustaz. Ya kapan? 15 tahun lalu. Gak mau kurban lagi, jangan. Itu tiap tahun ada rezeki kurban, kita kurban. Ya. Tiap tahun kita kurban. Kalau haji kita nggak bisa tiap tahun, ya. Nunggu 10 tahun pulang haji baru daftar. Yang tahun ini di pulang haji, kalau pengen haji lagi, nanti 10 tahun baru daftar. Habis 10 tahun nunggu lagi tahun berikutnya untuk berangkatnya, 20 tahun lebih. Nah, gitu ya. Kecuali kalau punya cuan banyak. Furoda Pak ya, furoda. Berapa juta itu furoda ya? 500 juta. Raffi Ahmad 700 juta. Nah, 10 orang kemarin 7 miliar. Yang hotelnya paling depan tuh. Darut Tauhid saya nonton, wah ini si AA ini kan lagi di Mekah ini, luar biasa. Si AA kan disebutnya ya, luar biasa kalau duit banyak Pak. Enak benar itu, tinggal selangkah. Ya Allah. Jamaah rahimakumullah, mudah-mudahan Allah lapangkan rezeki kita buat ibadah kepada Allah. Berikut yang ke-8, wasaimina wasaimat, berpuasa. Jadi sifat seorang muslim yang ke-8 adalah berpuasa. Ya. Ai as-saimina liwajhillah,
yaitu berpuasa liwajhillah, semata-mata mengharapkan pahala dari Allah, karena Allah. Syahrul Ramadan, baik puasa Ramadan wa ghairah maupun juga puasa yang lainnya, minal ayyam, daripada hari-hari yang lain, Senin Kamis, ya Pak ya, Ayyamul Bid, pertengahan bulan 13, 14, 15 ada puasa Daud ya kan, satu hari buka, satu hari puasa. Puasa apalagi kemarin ya, kita puasa Dzulhijjah dari tanggal 1 ada yang sampai tanggal 9, ada yang tanggal 8 sampai 9 saja ya, 8, 9 dan 9 saja. Nanti bulan Syura Pak, bulan Muharram kita ada puasa lagi, puasa Asyura ya, tanggal 10 Muharram, bahkan kata Nabi dianjurkan untuk dimulai satu hari sebelum tanggal 9. Jadi boleh 9, 10, 11 atau 9, 10 minimal tanggal 10-nya. Jadi pilihannya ada 3 itu. 9, 10, 11, 9, 10 atau 10-nya saja. Tidak ada pilihan yang keempat, tidak semuanya. Sayang ya, puasa Pak ya. Orang-orang Bani Israel aja puasa katanya ya. Karena di hari itu dulu ya, itu banyak peristiwa-peristiwa penting yang terjadi pada para nabi. Berikut yang ke-9. Wal hafizina furujahum wal hafidhat. Yaitu tadi tentang puasa ya, ada lanjutannya, fasaumu zakatul badan. Puasa itu adalah zakatul badan, untuk zakat badan, pembersih diri. Yuzakkihi wa yutahhiruhu, akan membersihkan dan mensucikan badan ya. Yang ke-9 wal hafidina furujahum wal hafidhat. Yang ke-10 sifat 9 sifat seorang mukmin, seorang muslim adalah hafiz ya. Dia menjaga, memelihara diri anil maharim, dari perbuatan haram ya, wal atham, dari perbuatan-perbuatan dosa ya, dari perbuatan dosa. Wa amala yahillu minaz zina, dari apa yang tidak dihalalkan, yaitu adalah di antara perbuatan zina. Jadi seorang mukmin, seorang muslim harus menjaga diri dari perbuatan zina. Wa kashful aurat, atau juga melihat aurat ya. Aurat orang lain Pak ya, aurat yang terbuka. Ini agak repot memang ya, sampai ada istilah Ustadz Kondang itu dalam salah satu ceramahnya ya, mau dilihat tos, nggak dilihat barang bagus. Kacau ya kan gitu. Tundukan Pak, Allahu Akbar. Orang mukmin, orang muslim ya, itu harus menjaga. Bukan hanya zina, bukan hanya minaz zina, tapi juga waqashfil aurat, dari aurat perempuan lain yang tersingkap, itu harus kita jaga. Ya. Kalau pertama kita lihat, nah itu rezeki Pak, langsung kita tunduk. Astagfirullahaladzim. Sekali melihat pada rezeki katanya, karena itu rezeki terus-terusan ya. Jangan ya, gitu. Waqashfil aurat, jadi dia menjaga. Ya. Karena ketika kita melihat aurat perempuan yang bukan mahram kita, satu benteng kita jatuh tuh, pertahanan kita, satu tentara kita jatuh. Kalau kelamaan lihatnya, tentara kedua jatuh, kita udah kepunya benteng lagi nanti. Pengawal itu udah nggak ada, istilahnya begitu. Ya. Itu panah-panah setan ya, kalau disebutkan dalam hadis tadi. Ya. Panah-panah setan yang dilepaskan, panah-panah setan yang dilepaskan ke kita, dan itu bisa mengganggu pikiran dan hati kita. Bahaya itu. Ya. Nanti akan mengganggu kehusyuan sholat. Punten Pak, kok rasanya susah amat ya mau khusyuk di sholat nih? Susah mau khusyuk, lupa mulu kan, nggak merasakan apa-apa. Yuk kita tanya diri kita, ini mata dipakai apa? Jangan-jangan terlalu banyak mata ini dipakai melihat yang tidak benar, sehingga merusak hati kita, dan efeknya kita tidak merasakan kelezatan saat kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Terakhir yang ke-10, wa zakirinallaha katsiran wa zakirat. Banyak zikir, sifat seorang mukmin, seorang muslim, banyak ingat Allah. Ya. Az-zakirinallaha katsiran. Zikir kepada Allah banyak-banyak katsiran. Ya. Wa zakirat, demikian juga perempuan, ya, banyak zikir kepada Allah banyak-banyak. Ay al-mudimina zikrullahi bi alsinatihim wa qulubihim. Senantiasa zikrullah, ingat Allah, bi alsinatihim, dengan lisannya, wa qulubihim, dan hatinya selalu nyambung kepada Allah. Lisan selalu mengucapkan kalimat thayyibah, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billah subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim, dan seterusnya dan seterusnya. Wa qulubuhum wa qulubihim,
wa qulubihim bi alsinatihim wa qulubihim, dan juga hati selalu ingat kepada Allah walaupun dia sedang beraktivitas ini itu dan segala macam, hatinya nggak pernah putus dari selalu connect ingat Allah. Itu seorang fi kulil awqat wal amkinah, di setiap waktu dan di setiap tempat. Jadi selalu ingat kepada Allah. Saya bawa kitab ini Pak, tadinya saya mau baca ini tentang contoh-contoh bacaan zikir dan segala keutamaannya, tapi karena waktu terbatas, insyaallah nanti saya baca ya. Kemudian hadirin, di ujung ayat ini Allah mengatakan, ketika kita sebagai muslim, sebagai mukmin telah mempraktekkan 10 sifat-sifat mulia ini, apa yang kita dapat? Di ujung ayat ini Allah mengatakan, ini janji Allah. A'adallahu lahum maghfirah. Allah menyediakan untuk mereka muslim mukmin yang punya 10 sifat ini, lahum untuk mereka maghfiratan, maghfirah, ampunan Allah. Wa ajran aziman, dan pahala yang sangat besar, pahala yang sangat agung. A'adallahu hayyinan lahaula'il muttaqina al-abrar. Allah menjanjikan kepada mereka, ya orang-orang yang bertakwa, yang melakukan kebaikan, yang punya sifat 10 tadi, ya, yang memiliki sifat-sifat yang mulia yang disebutkan tadi, al-mutassifina bis sifatil jalilah, yang memiliki sifat-sifat yang mulia yang disebutkan tadi, a'zamal ajri as-thawab, yaitu pahala yang sangat besar, ya, was-thawab, dan pahala yang sangat agung, wahwal jannah, yaitu adalah surga. Jadi yang dimaksud pahala yang besar, pahala yang agung adalah di sini adalah pahala yang berupa surga dari Allah. Ma takfirud dunubi anhum, bersamaan dengan itu Allah akan hapuskan dosa-dosa dari mereka. Bisababi ma fa'aluhu minal a'malil hasanah, dengan sebab kebaikan-kebaikan yang telah mereka kerjakan. Jadi kalau kita punya 10 sifat ini, maka 2 hal yang Allah berikan kepada kita, ampunan Allah dan pahala yang besar, yaitu surga dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita sadar banyak salah, banyak dosa, praktekkan sifat ini, dosa kita akan Allah. Ya, kita ingin kehidupan kelak di akhirat kita mendapatkan kenikmatan, dan tidak ada kenikmatan kecuali di surga. Maka sifat 10 ini harus kita praktekkan dalam kehidupan kita. Jadi inilah ujung pahala yang Allah berikan kepada kita, balasan yang Allah berikan kepada kita, ganjaran yang Allah berikan kepada kita ketika kita betul-betul menjadi seorang muslim, seorang mukmin dengan 10 sifat yang mulia ini, adalah ampunan, maghfirah Allah, dan pahala yang besar berupa surga dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah berikan kekuatan hidayah taufik ya kepada kita untuk bisa mengamalkan sifat-sifat yang mulia ini, as-sifat al-jalilah, dalam kehidupan kita, sehingga kita dicatat oleh Allah sebagai mukmin dan muslim yang sebenar-benarnya, sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulullah. Inilah ucapan satu bentuk komitmen kita bahwa kita ridho menjadi umat Islam, artinya sifat-sifat sebagai seorang muslim, seorang mukmin kita laksanakan karena Allah Tuhan kita dan Muhammad adalah Rasul yang menjadi anugerah kita. Demikian yang bisa disampaikan, mudah-mudahan bermanfaat dan mohon dimaafkan jika ada kekurangan. Kita tutup dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin, subhanaka allahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.